Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Umi yang soleh dan soleha di kelas kita, kelas SKI bersama Umi Widya. Kita akan mempelajari pelajaran ketiga tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Agama Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar tahun 651 Masehi, yakni pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Namun, pesatnya perkembangan Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-14 Masehi. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Arab dan Gujarat. Adapun jalur masuknya Islam ke Indonesia, yang pertama melalui perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, dan keempat kesenian. Nah, pertama jalur perdagangan. Karena letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan pada masa itu, membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan Muslim. Tidak jarang mereka juga sering mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Hal ini yang diduga memiliki peran dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim. Sebagaimana syaratnya, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal ini yang diduga memperlancar penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Nah, setelah perkampungan Islam itu terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Nah, para lulusan pesantren ini akan pulang ke kampung halamannya dan akan menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing. Yang keempat, melalui jalur kesenian. Di antaranya yaitu melalui wayang. Wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran ajaran Islam, wayang ini memiliki peran yang sangat nyata. Contohnya, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam yang menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Nah, di sini kita akan belajar tentang tokoh penyebar ajaran Islam di Sumatera, khususnya di Samudra Pasai dan Aceh. Yang pertama, tokohnya yaitu Sultan Malikus Soleh. Beliau adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Merah Selu. Dalam pengembaraannya, beliau bertemu dengan seorang ulama Makkah yang bernama Syekh Ismail. Yang tokoh kedua yaitu Sultan Malik At-Thohir II. Beliau adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Nah, nama sebelum menjadi sultan adalah Ahmad. Oleh karena itu, beliau juga dipanggil dengan nama Sultan Ahmad. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau adalah Sultan Aceh ketiga. Pada masa pemerintahannya, beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan ajaran Islam di Kesultanan Aceh. Nah, yang keempat, Sultan Iskandar Muda. Nah, beliau ini adalah sultan terkenal di Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan. Rakyatnya makmur dan negerinya aman. Selanjutnya, kita akan belajar tokoh penyebar agama Islam di Kalimantan. Agama Islam mulai masuk ke Kalimantan pada abad ke-16. Akan tetapi, Islam mulai berkembang setelah pejuang Islam dari Kesultanan Demak datang ke Banjarmasin.
Pasukan Demak diminta bantuannya oleh Pangeran Samudra untuk memadamkan perselisihan di Daha. Nah, setelah memperoleh kemenangan, Pangeran Samudra memeluk agama Islam dan diangkat menjadi sultan pertama di Kesultanan Banjar. Selanjutnya, tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi. Agama Islam mulai masuk ke Sulawesi pada awal abad ke-16. Penyebarnya adalah 3 orang mubalik yang berasal dari Minangkabau atau tanah Sumatera. Nah, 3 ulama tersebut yaitu yang pertama, Khatib Tunggal Datuk Makmur atau terkenal di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan dengan nama Datuk Ribandang. Dan yang kedua, Khatib Suluh Datuk Sulaiman yang dikenal dengan sebutan Datuk Patimang. Ketiga, Syekh Nurdin Aryani atau Jawad Khatib Bungsu yang dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Nah, Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman ini datang ke kerajaan Gowatalo untuk menyebarkan agama Islam. Datuk Ribandang adalah murid dari Sunan Giri, yaitu salah satu wali songo dari Jawa Timur. Nah, Datuk Ribandang tiba di pantai Makassar di Pelabuhan Talo pada tahun 1605 Masehi. Nah, Raja Talo saat itu bernama Karaeng Mato Ayah. Setelah masuk Islam, Raja Talo mendapat gelar Sultan Alauddin. Nah, sekarang kita akan belajar tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa adalah Wali Songo yang terdiri dari 9 wali. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa dari awal abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-16. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, itu saja materi tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Semoga apa yang telah Umi sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua, karena kita sudah mengetahui tentang sejarah jalurnya masuknya Islam ke Indonesia dan siapa saja tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Atas perhatiannya, Umi ucapkan terima kasih. Dan Umi akhiri, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.